Shalom, selamat pagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari kita mempersiapkan seluruh keberadaan kehidupan kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini melalui ibadah Toa. Saya mengajak seluruh Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita bangkit berdiri. Mari kita bersama seluruh orang percaya sepanjang abad mengucapkan pengakuan iman percaya yang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal." Mari kita satu di dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi ini ya Tuhan, hari yang penuh keberkatan bagi setiap kami orang yang percaya, untuk boleh datang, untuk boleh menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing. Pada hari ini ya Tuhan, kami patut bersyukur kepada Engkau karena tuntunan, karena kebaikan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap pribadi, di dalam pekerjaan kami, di dalam setiap aktivitas kami pada sepekan yang sudah kami lewati bersama-sama. Dan kami boleh memuji Engkau pada pagi ini. Tuhan, Engkau berkatilah ibadah kami pada hari ini, dari awal pertengahan hingga berakhir dengan selamat. Segala sesuatu yang kami lakukan ya Tuhan, benar-benar meninggikan dan membesarkan nama Tuhan, dan kehidupan kami akan diberkati hari ini. Jemaat Tuhan, pertolongan kita di dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhir dengan selamat, datangnya dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menyanyi pada lagu nyanyian kemenangan iman nomor 33, Allah telah hentar kita. Sementara kita menyanyikan lagu ini, persembahan akan kita berikan. Dalam minggu yang lalu, mari kita berhimpun di rumahnya berteduh. Kinilah hari indah, lambang perhentian kekal. Kinilah hari indah, lambang perhentian kekal. Berilah kami anugerah demi namanya Yesus, selamatkan dari dosa, tolonglah ya penebus. Segala beban diserahkan, dalam Dikau sentosa. Segala beban diserahkan, dalam Dikau sentosa. Dekatlah pada kami yang memuji nama-Mu, dalam rumah-Mu ini nyatakan kemuliaan-Mu. Berilah kami rasa
Sampai di sini pujian kita. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat sebuah pujian dengan judul Inilah yang Kurenungkan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita hanya untuk kepada Tuhan saja. Kita menaikkan pujian ini dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Segala pujian dan syukur kita hanya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan yang mengasihi kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami menghampiri tahta kudus-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampunilah dosa kami ketika dosa yang sadar bahkan tidak sadar sekalipun kami perbuat. Engkau kuduskan kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sehingga permohonan doa syafaat kami berkenan di hadirat Engkau dengar pagi ini ya Tuhan. Pada pagi ini kami berdoa bagi anggota jemaat yang bersyukur. Mungkin ada yang mengalami berkat-berkat jasmani maupun berkat rohani. Diberkati usia yang baru, diberkati karena disembuhkan, diberkati karena lewat berkat-berkat pekerjaan baik dari pekerjaan yang kami Tuhan anugerahkan. Dan sebagai petani juga menikmati berkat mungkin dari ladang, kebun sawah, bahkan ternak. Dan Tuhan, Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu, biarlah kehidupan kami selalu melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Berdoa bagi pelayanan pekerjaan hamba-hamba Tuhan di dalam gereja kami ya Tuhan. Memberkati hamba-hamba Tuhan yang Engkau telah tetapkan melayani di dalam jemaat ini. Tuhan memberkati Bapak Gembala, staf, dan seluruh BPJ yang bekerja sama. Tuhan, Engkau lengkapi kami dengan kuat kuasa-Mu, urapan-Mu dan karunia-karunia rohani yang dapat melengkapi kami sehingga kami dapat melayani dengan baik dan jemaat Tuhan diteguhkan di dalam pelayanan yang kami lakukan. Tuhan, terpuji nama-Mu. Saat ini juga kami berdoa bagi pergumulan hamba-hamba-Mu yang sedang dalam keadaan sebuah kesulitan saat ini dalam kesehatan. Tuhan, Engkau pulihkan, Tuhan Engkau sembuhkan kesehatan hamba-hamba Tuhan di dalam jemaat kami. Sehingga pada waktu yang akan datang kami tidak terhalang untuk melayani Engkau dengan kesehatan itu ya Tuhan. Tuhan juga memberkati pekerjaan, rumah tangga anggota jemaat Tuhan, baik sebagai pegawai negeri, TNI Polri, bahkan karyawan perusahaan, wira swasta, pedagang, peternak, pekebun, petani, mahasiswa dan anak sekolah. Bahkan juga mungkin ada anggota jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau memberkati dalam setiap pekerjaan, dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kami. Kiranya berkat Tuhan mengalir di dalam tanggung jawab yang kami kerjakan. Bapa di surga, Bapa yang baik, bahkan kami juga bergumul bagi anggota jemaat Tuhan atau orang-orang tua yang sudah lanjut usia di dalam jemaat kami, baik sebagai janda, duda, bahkan anak yatim piatu sekalipun. Tuhan, Engkau selalu menguatkan kehidupan mereka, bahkan yang sudah masa tua dan dalam kesendirian hidup, mereka selalu tidak pernah tawar hati karena ada Tuhan yang selalu memberkati kebutuhan dan selalu menjadi Immanuel dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, Tuhan, kami menyerahkan beberapa anggota jemaat juga yang dalam keadaan sakit, yang begitu sudah lama menderita. Pak Mujiono, Pak Andreas, dan bagi pemulihan Pak Ishak Lasung, adik kami Dayang, dan juga anggota jemaat yang lainnya yang hamba tidak sebutkan nama mereka. Tuhan, Engkau menyembuhkan umat-umat-Mu yang menderita di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi mereka. Bapa, saat ini juga Engkau menolong dan memelihara ibu-ibu juga yang sedang mengandung. Engkau akan memberkati janin mereka. Pada saat mereka melahirkan dengan selamat. Dan nama Tuhan kami permuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia, baik dari aras pusat sampai ke pos penginjilan.
Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang bekerja, yang melayani Tuhan. Dalam tantangan yang dihadapi, Tuhan akan memberikan kemampuan, kekuatan, dan biarlah gereja Kemah Injil selalu eksis di dalam memberitakan perbuatan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi kesejahteraan dan keamanan bangsa kami. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan memberikan mereka hikmat, Tuhan memberikan mereka tanggung jawab, Tuhan memberikan mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di dalam bangsa kami. Seluruh masyarakat menikmati kemajuan dan kesejahteraan. Jauhkan bangsa kami dari orang-orang jahat yang ingin menghancurkan persatuan NKRI ini. Bapa di surga, hamba juga berdoa bagi pergumulan bangsa kami untuk menghadapi pandemik yang belum selesai. Tuhan memulihkan bangsa kami. Tuhan senantiasa memberkati, memulihkan orang-orang yang terpapar virus. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Tuhan juga melindungi, memagari para dokter, perawat, dan bidan yang menangani orang-orang yang sakit, pasien-pasien yang menderita, yang membutuhkan pertolongan mereka. Tuhan lindungi tenaga medis kami ya Tuhan, dan di dalam mereka menghadapi tugas mereka, mereka selalu kuat dan sehat ya Tuhan. Pada saat pagi ini ya Tuhan, kami juga mengucap syukur karena kami telah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kami, baik persembahan rutin maupun khusus dan persembahan perpuluhan kami. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan jemaat Tuhan di dalam pekerjaan mereka, dalam usaha-usaha mereka. Berkat Tuhan mengalir dengan berlipat ganda. Berkati BPJ yang mengolah keuangan di dalam persembahan yang telah kami berikan, sehingga persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan persembahan ini dapat melancarkan pekerjaan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan dalam jemaat kami. Tuhan juga memberkati, sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan lengkapi, urapi bibir mulut hamba yang akan berkata-kata, sehingga firman-Mu dapat meneguhkan kehidupan kami dalam kami mempelajari firman-Mu ini. Tuhan, terima kasih, Engkau sempurnakanlah doa kami, syafaat kami pada pagi hari ini, karena kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus, Imam Agung kami. Kepada Bapa di surga kami berdoa. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali lagi merenungkan firman Tuhan pada pagi ini dalam sebuah suasana yang berbeda. Kita terus doakan jemaat Tuhan situasi ini agar cepat berlalu, dan biarlah waktu-waktu yang akan datang kita dapat kembali lagi bisa beribadah kembali di gereja. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita memusatkan hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan. Kita buka Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saya membaca sekali lagi. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Judul perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, iman dan perbuatan itu adalah tidak dapat terlepas atau tidak terpisahkan. Pengertian kata iman adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
yaitu tanda kutip percaya. Iman yang dimaksudkan pada pagi hari ini adalah iman Kristiani. Jadi dasar kepercayaan kita sebagai orang Kristen yaitu tentu kita selalu ingat dengan ayat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita percaya, kita memiliki jaminan yaitu kepada Yesus Kristus. Dan melalui Dia kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan pada pagi ini kita mau belajar tentang iman dan perbuatan yang tidak dapat dipisahkan, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga Paulus menulis di dalam tulisannya di kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Sedangkan Yakobus, Bapak Ibu Saudara, juga menulis dalam tulisannya di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat yang ke-24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan atau perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi kedua tulisan ini seringkali dipertanyakan karena sepintas seolah-olah seperti bertentangan Bapak Ibu Saudara. Yang sebenarnya Paulus menyatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman, sedangkan Yakobus berkata manusia dibenarkan karena perbuatan dan bukan hanya karena iman. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang harus kita percaya dan mengerti adalah bahwa firman Tuhan tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Sebab kanon Alkitab adalah sebuah keselarasan yang sempurna dan sudah teruji Bapak Ibu Saudaraku. Jadi yang kita butuhkan adalah pemahaman yang baik dan utuh untuk kita dapat bisa melihat bahwa sebetulnya Yakobus tidak menentang Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi sebaliknya justru mendukung Paulus. Jadi seperti yang dijelaskan di dalam kitab Roma, manusia dibenarkan karena iman, Bapak Ibu Saudara. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Itulah yang membenarkan dan menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudaraku pastinya. Jadi seorang ditegaskan juga dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi saya sudah katakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam perjanjian lama, dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6 menyatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Jadi jelas bahwa karena Abraham percaya, maka Abraham dibenarkan, Bapak Ibu Saudara. Yakobus pun mengutip kejadian ini di dalam suratnya. Dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-23, Yakobus sama sekali tidak menentang pernyataan Paulus, Bapak Ibu Saudara, mengenai keselamatan oleh karena iman itu. Yakobus justru menekankan dan menjelaskan iman seperti apa yang menyelamatkan itu. Iman sejati yang dibuktikan melalui perbuatan kita. Perbuatan itu tentunya, Bapak Ibu Saudaraku. Iman yang nyata, iman yang konkret, bukan hanya sekedar mulut saja, bukan hanya sekedar kata-kata saja, Bapak Ibu Saudara. Jadi seorang yang mengaku percaya tetapi tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Jadi bukti dari sebuah perkataan adalah tindakan, maksudnya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi demikian juga dengan bukti dari perkataan iman adalah tindakan iman kita itu. Jadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus
tentu akan terlihat imannya melalui perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Sehingga Yakobus berkata di dalam pasal 2 ayat yang ke-18b, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Dalam Ibrani dijelaskan, karena Abraham percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang di antara orang mati, maka karena kepercayaannya Abraham bertindak sesuai dengan perintah Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin secara manusia orang berpikir ini adalah konyol, tapi karena iman Abraham, dia percaya kepada Allah sungguh-sungguh akan hal itu, sehingga dia mempersembahkan anaknya yang satu-satunya, yaitu Ishak. Jadi iman yang sejati seharusnya terlihat dalam perbuatan kita. Kalau kita mempercayai dan mengimani Tuhan itu dalam kehidupan ini. Menggambarkan tentang iman dan perbuatan. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ada seorang seperti sebuah kisah seorang ayah yang sangat hebat. Dia berjalan di atas seutas kawat baja, yaitu di atas air terjun yang sangat tinggi. Dia membuktikan kemampuannya untuk menyeberangi air terjun tersebut hanya dengan menggunakan seutas kawat baja, dan dia selamat sampai ke seberang sana. Kemudian dia berkata kepada setiap orang yang melihat dan menyaksikan pertunjukannya itu, percayakah kalian bahwa saya juga sanggup menyeberangi air terjun ini dengan membawa satu orang di pundak saya? Sang bapak bertanya kepada orang banyak yang menyaksikan dia. Tapi Bapak Ibu Saudara, banyak dari mereka yang percaya. Mereka yang melihat, tercengang melihat kemampuan orang ini. Tapi ketika ditantang satu orang sukarelawan untuk membuktikan kemampuannya itu, tidak ada satu pun yang bersedia menjadi sukarelawan Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada satupun yang mau. Kenapa? Siapa juga yang mau mati barangkali ya, seperti itu. Jadi sampai ada seorang anak kecil yang tiba-tiba bersedia, Bapak Ibu Saudaraku, menjawab tantangan si bapak ini. Kemudian sang ayah meletakkan anak itu di pundaknya dan dia menaiki seutas kawat baja itu sampai perlahan-lahan ke seberang dengan selamat, berhasil menyeberangi air terjun itu dengan sangat baik. Dan orang tercengang dan orang kaget. Ternyata anak itu adalah anaknya si bapak itu sendiri, jemaat Tuhan. Jadi dari kisah ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa kepercayaan anak itu kepada ayahnya dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Demikianlah dengan iman kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Demikianlah dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus buktikan dengan tindakan yang nyata kepada Sang Pemilik hidup kita ini. Jika kita dibenarkan dan diselamatkan karena iman, dan iman kita dinyatakan melalui perbuatan, inilah yang dimaksudkan dari Yakobus ketika dia menulis, jika kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi sebab itu, nyatakanlah iman kita dalam tindakan-tindakan nyata. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara,
Iman yang pertama, iman yang disertai dengan kebajikan atau sifat moral yang baik. Jadi kebajikan selalu membawa dampak positif dalam kehidupan manusia. Jadi siapa yang mengejar kebaikan berusaha untuk dikenang orang. Tetapi siapa yang mengejar kejahatan akan ditimpakan dengan kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kebaikan adalah senjata untuk mengalahkan kejahatan. Jadi jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kemudian iman juga harus disertai dengan ketekunan dan kesabaran, ketabahan. Ketekunan buat kita kepada kesempurnaan, Bapak Ibu Saudara. Yakobus pasal 1 ayat yang 4. Dan bukanlah ketekunan itu biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Di ketekunan adalah syarat untuk memperoleh janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kemudian yang terakhir adalah iman yang disertai kasih Kristiani. Jadi orang yang meninggalkan kasih itu dikatakan orang yang tidak beriman. Bahkan mereka akan dicela oleh Tuhan. Orang yang meninggalkan kasih itu dicela oleh Tuhan. Maka Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih semula itu. Allah mencela dan meninggalkan orang yang tidak memiliki kasih. Iman di dalam kasih itu. Kasih adalah bukti bahwa kita mengenal Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Terpujilah nama Tuhan pada hari ini. Hendaklah iman dan perbuatan kita selalu tidak dapat dipisahkan. Hendaklah iman dan perbuatan kita selalu memuliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita bersyukur karena ibadah kita hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Sebagaimana biasanya, setelah doa berkat, kita akan menyanyikan nyanyian Puji Allah pohon berkat. Namun kali ini kita tidak akan menyanyikannya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang telah memberkati dan memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai dengan baik. Kiranya segala sesuatu yang telah kami lakukan dalam ibadah ini berkenan kepada Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga mohon berkat dan pertolongan-Mu kepada kami hari ini dalam seluruh keberadaan kami. Mohon Tuhan menjaga dan melingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami terpelihara dari segala hal yang jahat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapak Ibu, jemaat kekasih Kristus, arahkanlah seluruh keberadaan-Mu kepada Allah. Terimalah berkat. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sampai hari Kristus melantik kita saleh-salehnya. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.